Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian senantiasa sehat selalu dan juga diberi semangat untuk belajar lagi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mulai membahas bab 4, yaitu tentang menanggapi secara kritis peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Nah, pada pertemuan sebelum-sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang teks cerpen. Maka kita akan mulai mempelajari teks baru, yaitu mengenai sebuah tanggapan kritis. Untuk kompetensi dasar dan indikator, jadi anak-anak pada pertemuan ini, materi ini diharapkan dapat mendata informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan dengan berbagai macam tema. Nah, kalian juga diharapkan dapat menanggapi isi informasi dengan alasan yang logis, disertai bukti pendukungnya. Dan yang terakhir, dari KD 3.8, anak-anak juga dapat diharapkan dapat menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Nah, mari kita lihat pada bab 4 ini, ternyata ada 5 poin utama. Yang pertama tentang pengertian ciri-ciri dan jenis teks tanggapan. Kedua, tentang informasi dalam teks tanggapan. Yang ketiga, tentang simpulan isi teks tanggapan. Yang keempat, tentang struktur dan kebahasan teks tanggapan. Dan yang terakhir, pengungkapan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Nah, mari kita lihat dulu tentang materi bagian A, yaitu pengertian ciri dan jenis teks tanggapan. Apakah anak-anak ada yang sudah pernah dengar tentang teks tanggapan? Nah, jika belum, mari kita mulai bersama-sama untuk belajar dari mulai pengertian ciri dan jenisnya. Jika melihat pengertian dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan, kritik atau komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera, bayangan, dalam angan-angan. Nah, alasan yang dikemukakan dalam sebuah tanggapan ternyata harus memberi dukungan atau solusi permasalahan yang dibahas. Jadi misalnya ketika ada satu fenomena, biasanya tentu akan ada tanggapan atas fenomena yang terjadi. Anggap saja mungkin tanggapannya berupa kritik. Nah, di situ pasti akan ada sebuah tanggapan, entah itu berupa tanggapan pro atau tanggapan kontra, yang mungkin nantinya akan membawa tanggapan tersebut menuju arah solusi permasalahan. Kemudian menurut ahli, yaitu Mulyadi, di sini ada pengertian mengenai teks tanggapan. Di sini disebutkan pula bahwa poin utamanya ternyata dalam tanggapan itu adanya dukungan dan ada juga yang berupa penolakan yang kita sebut tadi sebagai pro dan kontra. Pro itu dukungan dan penolakan itu yang kontra tadi. Nah, misalnya apa? Nah, contohnya jika ada sebuah tanggapan terhadap fenomena, kita sebut saja ada fenomena banjir. Fenomena banjir misalnya terjadi di wilayah Bandung diakibatkan oleh masyarakat yang seringkali membuang sampah sembarangan. Itu contoh kalimatnya. Lalu tanggapan yang bersifat dukungannya apa? Pasti akan ada pihak yang memberi dukungan bahwa mereka membenarkan ternyata masyarakat di wilayah Bandung memang seringkali membuang sampah sembarangan. Itu berupa tanggapan pro atau tanggapan dukungan terhadap pernyataan kalimat tadi. Sedangkan tanggapan kontranya atau penolakan pasti ada yang berpihak seperti ini, bahwa mereka menganggap pernyataan tersebut salah karena banjir yang terjadi di Bandung bisa saja bukan diakibatkan oleh sikap masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Akan tetapi mungkin jarangnya tempat sampah yang ada di kota Bandung atau jarangnya ada pelayanan pengangkutan sampah. Mungkin ada orang yang memiliki penolakan dan berpendapat seperti itu. Itu contohnya. Masuk ke dalam materi ciri teks tanggapan. Jadi teks tanggapan itu biasanya berisi suatu fenomena yang terjadi dekat dengan kita atau yang terjadi di lingkungan sekitar.
Yang keduanya biasanya berisi fakta dan alasan yang menguatkan terjadinya fenomena tersebut. Dan yang terakhir, teks ini memiliki 3 struktur utama, yaitu konteks atau yang bisa kita sebut evaluasi, kemudian deskripsi, dan yang terakhir penilaian atau yang bisa disebut juga penegasan ulang. Berdasarkan jenisnya, teks tanggapan terdiri dari 2 bagian, yaitu teks tanggapan deskriptif dan teks tanggapan kritis. Teks tanggapan deskriptif merupakan teks yang berisi kritikan, sanggahan, saran atau pujian yang bersifat deskripsi atau uraian, sedangkan teks tanggapan kritis adalah karangan berisi tanggapan kritis terhadap suatu masalah. Kemudian dalam sebuah teks pasti memiliki informasi yang sangat penting untuk dicerna pembaca. Lalu, informasi dalam teks tanggapan apa saja sih yang penting? Nah, ternyata informasi tersebut merupakan pokok-pokok isi yang terdapat dalam teks tanggapan. Berikut jenis kalimat tanggapan yang dapat kita telaah informasi pentingnya. Yang pertama, jenis kalimat persetujuan. Yang kedua, kritik, pujian, sanggahan, dan terakhir penolakan. Yang pertama kita lihat dulu bentuk kalimat persetujuan, yaitu kalimat yang berisi uraian tentang persetujuan seseorang atas suatu ide, gagasan, atau keputusan. Di sini contohnya ada seseorang yang sependapat dengan keputusan warga untuk menutup area taman yang terkontaminasi gas buang limbah. Selanjutnya kalimat kritik berupa kalimat yang berisi komentar atas suatu objek atau peristiwa. Nah, kalimat ini bisa berupa tanggapan baik atau tanggapan buruk. Nah, biasanya dilakukan atau diungkapkan ketika ada pengamatan atau analisis. Contohnya seperti berikut. Di sini ada kritikan terhadap hasil foto yang katanya angle-nya salah posisi atau kurang pas. Pasti sebelum seseorang menanggapi demikian, ada pengamatan terlebih dahulu sehingga dia memiliki pendapat seperti itu. Lalu adanya kalimat pujian, yaitu kalimat yang menyatakan penghargaan atas suatu kebaikan atau keunggulan sebuah objek, bisa saja fenomena tertentu. Contohnya ada dalam kalimat ini, kalimat yang berisi pujian terhadap seseorang betapa cekatannya dalam menangani pasien yang sedang mengamuk. Kemudian adanya kalimat sanggahan, yaitu kalimat yang digunakan untuk menolak sebuah ide, gagasan maupun pendapat, namun disusun menggunakan kalimat persetujuan. Contohnya pada kalimat di bawah ini, ketidaksetujuannya itu memang tidak diuraikan secara menonjol. Di sini secara halus berkata bahwa sepertinya saya kurang sepemikiran dengan pendapat Anda. Jadi bukan langsung gitu, saya tidak setuju, akan tetapi dikemas secara halus. Nah, alasannya baru diuraikan setelahnya. Seperti itu. Yang terakhir berupa kalimat penolakan, yaitu kalimat yang sangat jelas menolak sesuatu berupa pendapat, permintaan, atau ajakan, atau bisa juga gagasan dan lain sebagainya. Contohnya di sini berbunyi, maaf, lain kali mungkin saya dapat mengikuti diskusi yang Anda selenggarakan ini. Di sini terlihat sekali dengan jelas bahwa ada kata maaf dan ada penolakan terhadap situasi tersebut, situasi itu. Lalu pada subpoin selanjutnya ada simpulan isi teks tanggapan. Nah, jika kita ingin melihat simpulan dari isi teks, tentu yang perlu kita lihat itu adalah gagasan pokok dari awal, akhir, maupun bisa di tengah-tengah juga. Nah, simpulan ini juga bisa kita lihat dari ringkasan. Secara keseluruhan kita dapat meringkas isi teks dan hal penting apa atau poin penting apa yang dapat kita peroleh dari teks tersebut. Kita dapat melihat pada slide berikutnya. Nah, karena jika kita ingin melihat simpulan, kita juga harus tahu gagasan pokok serta ringkasannya. Kemudian bagaimana cara meringkas teks tanggapan? Di sini yang pertama kita harus membaca secara keseluruhan teksnya. Kedua, kita juga mencatat ide-ide pokok atau hal-hal penting dari setiap paragrafnya. Lalu kita juga dapat mengembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat yang kita modifikasi dalam bentuk susunan baru. Bisa juga
agak berbeda. Dan yang terakhir, kita bisa membuat ringkasan teks tanggapan sesuai dengan isi dalam teks tanggapan. Jadi boleh saja berbeda, akan tetapi poin intinya sama. Itu cara meringkas yang baik. Lalu beranjak ke struktur dan kebahasaan. Sebetulnya di sini ada 3 struktur, teks tanggapan, kemudian kaidah kebahasaannya. Ini juga ada yang terakhir merupakan ungkapan teks tanggapan. Struktur teks ada 3 bagian. Yang pertama evaluasi, pernyataan umum mengenai hal yang akan disampaikan. Bisa berupa fenomena atau objek. Selanjutnya ada deskripsi, yaitu uraian informasi mengenai data atau pendapat yang mendukung pernyataan. Bisa juga berupa kalimat yang melemahkan pernyataan, yang tadi kita sebut sebagai dukungan atau penolakan, pro atau kontra. Sedangkan yang terakhir ada penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Maksudnya, hal yang telah diputuskan atau dilakukan itu dari sudut pandang penulis. Ada penegasan mengenai tanggapan yang dia utarakan. Selanjutnya, kaidah kebahasan teks terdapat 3 bagian juga. Yang pertama, rujukan kata. Nah, rujukan kata ini berisi informasi pendukung untuk memperkuat kalimat atau uraian dalam teks sebetulnya. Nah, bisa berbentuk pronomina, yaitu dia, ia, mereka. Itu juga salah satu rujukan kata. Bisa juga berbentuk akhiran, sepertinya. Lalu berbentuk keterangan seperti begini, begitu, misalnya ini, itu, di sana, di sini. Itu merupakan rujukan kata. Nah, untuk pilihan katanya merupakan kata yang dapat disesuaikan dengan teks yang atau topik yang sedang diuraikan. Jadi ini tergantung bagaimana kita memilih katanya. Seperti apa? Mau kata kerja, kata benda, kata sifat. Dan yang terakhir, konjungsi antar kalimat. Konjungsi yang menghubungkan setiap kata dan menghubungkan setiap struktur antar kalimat. Nah, contohnya itu sementara, selain itu, selanjutnya, namun, akan tetapi, dan lain-lain. Lalu kaidah kebahasaan juga bisa dilihat bukan hanya dari struktur terkecilnya saja, misalnya dari pilihan kata-katanya, dari konjungsi atau kata hubungnya, tapi kita juga bisa melihatnya secara lebih luas. Maksudnya pasti secara lebih luas. Nah, secara lebih luas yaitu mungkin seperti tadi kita ketika mencari gagasan pokok atau hal penting secara besar yang dikemukakan dalam teks. Nah, lalu apa saja ungkapannya? Nah, dalam teks bisa berisi ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui pikiran penulis. Nah, ini kan bukan dilihat dari strukturnya ya, bukan dilihat dari kepenulisannya, tetapi dilihat secara lebih luas, secara lebih besar, yaitu secara keseluruhan teks tersebut berisi ungkapan tersebut. Juga ungkapan dalam teks bisa berisi ungkapan mengenai sudut pandang orang lain atau tanggapan orang lain, bukan hanya penulis. Kemudian di sini juga ada gaya bahasa atau majas penghalusan ungkapannya. Ungkapan lainnya bisa ada penolakan atau persetujuan. Lalu ungkapan yang menggambarkan simpulan dari data orang lain. Data orang lain itu berisi maksudnya informasi dari orang lain. Dan yang terakhir bisa juga ungkapan tanggapan yang menggunakan kata bilangan atau urutan informasi. Mungkin sebetulnya hampir sama, jadi ungkapan itu merupakan aspek dari kepenulisannya, kan, tetapi mungkin ini secara lebih besarnya saja. Kalau tadi kan struktur, mungkin kita bisa melihatnya dari kata, kalimat, dari hal-hal sederhana, kemudian kalau ini secara keseluruhan. Pada poin E, terdapat pengungkapan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Ada penyusunan teksnya dan nanti juga akan disampaikan penyampaian kritiknya, kritik, sanggahan, atau pujiannya.
Sampai sejauh ini mungkin apakah anak-anak sudah mengerti atau mungkin sedang pusing pusing memahami materi. Tapi bagus kalau kalian pusing, artinya kalian betul-betul sedang memikirkan atau mencerna materi yang ibu sampaikan. Nah, pada poin ini kita akan mempelajari langkah-langkah untuk menyusun teksnya, teks tanggapan. Yang pertama itu, kita harus menentukan tema. Secara garis besar, jika ingin menulis suatu teks, kita pasti akan menentukan sebuah tema. Dari tema tersebut, ada pengembangan yang akan kita lakukan atau yang harus kita lakukan. Ini bisa berangkat dari ide atau gagasan pokok yang kita tentukan. Yang ketiganya, kita kemudian menyusun ide atau gagasan pokok menjadi kalimat-kalimat yang urut atau logis secara struktur teksnya. Dan yang terakhir, kita juga harus mencermati atau meneliti tulisan kita itu sudah sesuai belum dengan KBBI atau dengan ejaan bahasa Indonesia. Apakah sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan teks? Nah, misalnya ketika kita ingin membuat teks tanggapan kita misalnya ingin mengenai tanggapan fenomena alam seperti tadi. Berarti temanya tentang fenomena alam. Kemudian ide atau gagasan pokok yang ingin dikembangkannya apa? Berarti kita harus tahu permasalahan yang ingin dikembangkannya apa. Misalnya tadi banjir. Permasalahan banjir yang disebabkan oleh masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan. Nah, kita kembangkan lagi hal-hal yang terjadi sebelum itu apa? Sebelum terjadinya banjir apa, kemudian dampak dari banjir ternyata apa. Nah, kita juga harus menyisipkan pendapat kita, entah itu berupa dukungan atau penolakan seperti tadi. Dan kita juga harus menyisipkan informasi-informasi lain dari tanggapan orang lain seperti apa, atau bahkan dari informasi lembaga terkait mungkin tentang banjir, misalnya tentang dari pemerintah Bandung itu seperti apa, itu akan lebih bagus. Nah, yang terakhir kita juga harus mencermati pilihan kata kita sudah sesuai belum dengan ejaan atau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah betul tidak. Yaitu kita harus bisa mencernanya lebih lanjut. Lalu bagaimana cara penyampaian tanggapan yang baik? Nah, yang pertama, tanggapan harus disampaikan sesuai topik pembahasan. Kemudian, penyampaian tanggapannya juga harus membuat orang lain memahami pembahasan tersebut. Kalimat tanggapan juga harus murni pendapat sendiri, karena tanggapan itu kan bersifat subjektif atau tergantung orang, masing-masing orang. Jadi kita juga harus bisa mengemukakan pendapat berdasarkan kehendak kita. Nah, lalu kalimat tanggapan hendaknya merupakan kalimat yang benar dan tidak ambigu. Ambigu di sini maksudnya tidak jelas. Misalnya ketika kita ingin menanggapi sesuatu, kita harus jelas. Kita itu mendukung atau menolak. Jangan sampai di tengah-tengah gitu, tidak terbaca bagaimana maksudnya. Lalu jika yang disampaikan merupakan tanggapan negatif, sebaiknya tidak disertai emosi agar pihak yang kita beri tanggapan juga mungkin lebih nyaman. Dan yang terakhir, penyampaian tanggapan ini bisa juga diiringi dengan gerakan, mimik muka, atau mungkin ada suara. Jika kita menanggapinya secara langsung ya, secara langsung bertatap muka gitu. Kalaupun tidak, mungkin kita harus mengatur nada suara kita agar tidak menyinggung orang yang kita beri tanggapan. Lalu ada lagi, ketika menyampaikan tanggapan, hendaknya kita tidak menjelekkan pihak lain atau terbawa emosi, terbawa suasana. Kita juga harus berpikir jernih agar tidak menyinggung orang yang kita beri tanggapan. Kemudian kalimat tanggapan juga akan lebih kuat jika disertai dengan fakta. Misalnya ketika kita menolak atau mendukung suatu pendapat, faktanya apa sih? Atau mungkin hal-hal yang mendukung kita untuk berpendapat seperti itu apa? Jangan sampai kita berpendapat seperti itu karena pengaruh orang lain. Nah, kita juga harus tahu bagaimana faktanya. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk anak-anak yang sudah menyimak pemaparan Ibu dari awal hingga akhir. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mencatat hal-hal penting yang sekiranya diperlukan dari materi yang Ibu unggah ini. Kemudian kalian juga dapat
mengisi kuis teks tanggapan kritis setelah ini. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakannya lewat forum GCR seperti biasa, atau WA Group, atau mungkin juga Japri. Jangan sungkan dan jangan malu jika ada hal yang mungkin ingin ditanyakan atau ada kendala apapun, kalian bisa mendiskusikannya dengan Ibu. Jadi, Ibu harap kalian tidak sungkan lagi ya. Terima kasih sebelumnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.